Astagfirullahaladzim. 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 La haula wala quwwata illa billah. Namu anallahu ala kulli syai'in qadir. Wa anallahu qata'atu bi kulli syai'in. Bisa Linda. Lawan ya. Astagfirullahaladzim. 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 La ilaha illallah. Apa? La ilaha illallah. Kenapa? Kenapa? Mau diapain? Mau diapakan? Mau ngapain nunjuk sini ngapain? Nunjuk sini. Ngapain nunjuk sini? La ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil apa-apa. La ilaha illallah la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in. La ilaha illallah la syarika lahu lahul hamdu wa ala kulli syai'in. La ilaha illallah la syarika lahu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim. Masya Allah kana wa ma'ana syai'in. La haula wala quwwata illa billah. Alamu anallahu ala kulli syai'in qadir. Astagfirullahaladzim. Yuk. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mana yang sakit? Yang sakit mana? Yang sakit mana? Perut. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim. Masya Allah kenal. Itu nunjuk apa? Ada apa? Nunjuk apa? Kenapa? Kenapa di sini? Kenapa sih? Hah? Nggak tahu. Itu nunjuk-nunjuknya kenapa? Sendiri nunjuk sendiri. Ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim. Masya Allah la haula wala quwwata illa billah. Namu anallahu ala kulli syai'in qadir wa anallahu qata'atu bi kulli syai'in wa asa kulli syai'in dada. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi min syarri syaitan wa syirki min kulli syarri dabatin anta nazid. Iya, nanti harus di iya tidak bisa langsung karena poin setelah rukyah kayaknya ada yang beda ya. Betul. Kalau dari segi apa kita lihat ya gerak geriknya tidak wajar lah. Tapi saya tidak tahu apakah ada hubungannya dengan saraf gitu ya, yang sarafnya yang gimana gitu terganggu. Enggak. Tidak ya, tapi ya tidak. Kalau ngelihatnya sih
tidak ada hubungannya dengan saraf nih ya. Karena sebelumnya Iya. kan sudah pernah. Oh, betul. Ya, cuman nggak bisa langsung. Ya, sebentar. Terutama daerah sini. Kenapa tuh susah? Untuk berbicaranya memang susah. Kayak seperti diikat gitu. Sudah, diam. Jadi kondisi dari Mbak Sorila seperti ini tadi sudah dicoba untuk diruqyah. Ya, aku juga ngeliatnya sih kayak nggak wajar ya, kayak beda dari tatapannya, karena saya udah 7 kali ketemu sama Mbak Sarlinda, bener-bener perubahannya drastis banget sampai ke hari ini gitu. Aku belum lama dari sini juga, sebelum Mbak Sarlinda melahirkan, ini masih belum seperti ini, dan ini paling menurun gitu kondisinya. Dulunya pernah menari? Enggak. Enggak. Ini gerakannya seperti menari. Iya. Karena emang dia ngomongnya ada yang nari-nari terus ya. Iya, Kak. jadi kayak orang yang nari-nari gitu. Ada yang nari-nari gitu. Iya, heeh. Jadi orang yang disebutin 2 nama itu, 2 nama siapa? namanya kalau nggak salah namanya sama Itu dulu tidak pernah ada nama itu. nggak ada, nggak ada, sama sekali nggak ada. Jadi kemungkinan ini dibawa ke rumah sakitnya kapan? Kalau ini sih kalau misalkan kalau posisi dia kayak gini, kadang dia gimana ya? Dia itu pengen banget ke rumah sakit. Kadang pengen, terus pikirannya beda lagi. Kadang nggak mau gitu. Kadang pengen, kadang mau kayak gimana gitu. Gampang berubah. Iya, gampang tuh. Nggak, maksudnya kalau mau dibawa ke rumah sakit mungkin nanti akan dilakukan infus atau diberikan cairan untuk Iya. kondisi badannya Mbak Sarlinda gitu kan. Kalau di rumah kayak gini kan nggak mau makan, nggak mau apa-apa, malah takut tambah ngedrop gitu. Iya sih. Iya kata dokter juga gitu, mendingan bawa di rumah sakit, kan dia kalau di rumah sakit bisa dirawat, Iya, memperbaiki gizi dia. Nah, maksudnya saya coba nanti Mas hubungin pihak rumah sakit ya. Kira-kira kapan mau dibawanya, nanti ambulans dari kita ya Nat ya. Nanti kita bantu ambulansnya, nanti kita kasih bantuan juga gitu untuk Mbak Sarlinda selama di rumah sakit. Jadi nggak usah mikirin masalah biayanya ya, gitu, nggak usah dipusingin dulu. Yang penting maksudnya aku fokus ke Mbak Sarlindanya dulu aja gitu. Karena kalau kondisi drop terus nggak mau masuk makanan sama sekali, nggak ada vitamin yang masuk, itu malah takutnya kenapa-napa. Nah, setelah kemarin pas melahirkan udah dicek sama bidan belum? Udah. Kondisinya bagus katanya. Iya sih, nggak apa-apa. Dari penelitian pun nggak terlalu banyak. Oh, penelitian pun nggak banyak. Cuman setelah sehari itu kan malamnya itu langsung ya gini nggak sadar. Langsung hilang nggak sadar. Kejiwaannya keguncang nggak setelah dedenya nggak ada? Iya, hampir nggak nerima banget, apa-apa dilemparin sama dia. Oh, Iya, yang dari sini itu mangkok apa dilemparin sama oh dia. gitu. Oh, aku baru tahu. Nahan emosi juga bisa. Iya betul. Cuman Ditahan ya, Pak Iya. Ustadz. Cuman kalau misalkan udah marah banget itu bener-bener apa aja kalau yang ada di dekatnya dia itu dilempar. Kadang ada orang mana pukul gitu. Terus kemarin, jadi ceritanya ini sekedar sharing. Kemarin itu dokter udah meminta tindakan untuk diamputasi. Tapi pihak dari keluarga sama Mbak Sarlinda menolak. Karena Mbak Sarlindanya belum siap. Sampai akhirnya
dilanjut kemo kedua malah kondisinya ngedrop. Makanya kemarin juga dokter menyayangkan ya ayah, karena sorenya udah harus dioperasi, udah siap-siap Iya. ya. Udah harus dioperasi, tapi ya kembali lagi kan ini semua anggota tubuh dari Mbak Sarlinda, dan Mbak Sarlinda mempunyai hak untuk menolak atau melanjutkan operasi, tindakan operasi. Nah waktu itu ditolak, dokter menyayangkan, dan kondisi seperti ini ya dokter jadi seperti apa nih? Untuk operasinya lagi harus nunggu seperti sedia kala lagi ya? Iya, tadinya sih besok itu mau dijadwalin operasi ya besok. Cuman pas dokter udah dilihat kondisi kayak gini mungkin. Iya ngedrop kan, ini kan tambah lama Iya. tambah kurus, kan sebelumnya enggak kan A? Iya. Sebelumnya enggak sih, ini malah nambah kurus. Iya nambah kurus, nah dokter jadi takut kan? Mungkin selama 2 minggu ini dia nggak makan. Nggak makan sama sekali. Paling minum. Ini apa? Asam lambungnya pasti. Iya. Makanya kan ini kan ngirim video terus sama aku soal Mbak Sarlinda. Kemarin sempat dikasih oksigen ya, A? Iya, sempat Dikasih oksigen karena pernafasannya terganggu, terus sesak nafas, udah gitu. Yang kedua yaitu udah mulai ngaco-ngaco. Makanya saya kaget pas terakhir dikirimin video itu udah matanya, pandangannya secara fisik tambah lama tambah kurus. Terus dari rahang, pokoknya dari muka udah ini banget. Iya celong betul, Mas Ustadz. Nggak masuk makan. Iya nggak masuk makanan sama sekali. Ustadz dia sempat ngomong kayak gini, maka aku stres ya, kayak katanya gitu, ngomong aku stres ya, ngomongnya gitu terus. Tertekan atau seperti apa kita nggak tahu ya Pak Ustadz ya. Karena kan kita juga bukan ahlinya ya ayah, jadi kita nggak bisa menjudge Bu Sarlinda depresi atau seperti apa, tekanan karena keadaan kondisi saat ini gitu. Saya bukan dokter psikolog, jadi harus ke spesialis psikolognya gitu. Nah tapi sekali lagi kita kembali fokus untuk ke kesehatannya dulu gitu. Dikarenakan ya kakinya tambah lama tambah membengkak, terus udah ke bagian atas juga ya ayah. Udah ke bagian paha tambah lama tambah naik gitu. Yang kita takutkan ini aja waktu ke rumah sakit cuman jeda nggak lama, nggak nyampe sebulan udah nyampe ke paha ya. Iya. Tadinya cuman ini sedengkul, sampai sedengkul, terus sampai akhirnya sekarang udah ke atas udah mulai naik. Itu mohon doanya aja untuk kalian yang nonton tayangan ini, semoga Mbak Sarlinda dimudahkan dalam pengobatannya, amin ya rabbal alamin. Diberikan kesembuhan seperti sedia kala ya Pak Ustadz ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, jadi ini makamnya si Dede ya. Assalamualaikum. Jadi kata dokter pas itu karena terganggunya pernafasan ya. Berat dari berat badannya aja Kecil banget ya, cuman ada 700. Oh 700. 700 Karena nyampe sekitar. karena posisinya dedeknya belum nyampe 7 bulan. Iya, Belum nyampe 2 mingguan lagi. Iya 2 minggu lagi 7 bulan. Tapi nggak tahu mungkin karena kondisi kehamilan nggak kuat ya, jadinya harus kan dengan cepat. Itu pun sekali lagi kan di rumah. Di rumah iya. Karena posisinya itu subuh ya, Iya sekitar jam setengah 3. setengah 3 gitu, setengah 3 sampai akhirnya digunting ya. Ari-arinya ya sama perawat manggil itu jam berapa? Jam 3. Oh jam 3 juga. Jadi selang setengah jam ya. Iya. Nah pada saat Mbak Sarlinda kondisinya gimana? Masih sadar tuh? Masih sadar terus? Cuman itulah pas keluarnya itu cepet banget, bener. Dia merasa mules, tiba-tiba kan apa ya keluar muncrat gitu, apa ya katanya sih air ketuban. Air ketuban, iya. Muncrat, air ketuban keluar.
itu pun keluar. Oh. Ya nggak susah ini. Itu di kasur, A? Iya di kasur. Di tempat dia tidurnya tadi. Oh. Jadi nggak ada tahu dan nggak ada gelagat mau juga. Disangkanya mau BAB. Biasanya kalau musik itu mau BAB. Cuman kan saya sama mama ya, kok itu kayak ada apa sih kepala gitu di itunya. Ada kepala. Katanya iya. Nggak lama langsung ini. Tapi dia nggak ngerasa kesakitan, nggak ngerasa kesakitan sama sekali. Ngeden juga enggak ya? Ngeden cuma sekali doang. Sekali tekanan langsung keluar. Udah nggak ngerasa ngeluh apa-apa, langsung senyum aja dia. Nggak ngomong apa-apa. Dia ngomong senyum. Tapi bayinya sempet nangis, A? Nangis terus. Oh, nangis terus. Bayinya nangis terus. Terus nggak disusuin, A? Enggak. Oke. Jadi pas paginya langsung dibawa ya, A? Paginya langsung dibawa ke rumah sakit. Nah, akhirnya meninggal dunia pada saat AA mau tanda tangan. Itu sebelum dipanggil sama dokter. Mata bayinya masih melek ya, A? Terus pas AA samperin bayinya langsung merem. Iya. Dan sabar ya, Ayah. Itu semoga nanti Dede menjadi penuntun AA di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Kita doakan semoga Mbak Sarlinda diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan keluarga juga. Sekali lagi kita kembalikan semua ke Allah. Allah yang berkehendak, Allah akan memberikan yang terbaik untuk setiap umatnya. Amin. Nah, untuk sedikit cerita, tadi flashback bahwa katanya Mbak Sarlinda itu kemarin ada orang pintar. Nah, terus ngegali kerisnya. Ya. Jadi awal mulai ceritanya gimana? Jadi gini lah Pak, kata orang pintar tuh takutnya ada Sesuatu. orang jahil di sana gitu. Pas dengar tuh malam-malam, cuman gini-gini tuh nggak tahu ya itu orang pintar gini-gini terus pas ditunjuk. Cuman coba gali di situ, digali arah sini, digalinya terus di sini. Pas digali dalam-dalam, ya sih jadi kayak ada pusaka gitu, Pusaka keris. gede banget lagi. Terus pada saat penggalian terjadi apa kata? Itu lindanya nunjuk-nunjuk atas, terus di atas itu kayak ada orang lewat, di atas genteng itu kayak ada orang lewat kenceng banget itu, lari. Gebek gitu ya? Iya lari gitu. Kan kalau misalkan kucing atau tikus nggak mungkin kenceng dan secepat itu. Ya cuma kayak ada dua orang itu, cewek apa cowok. Nah terus pas setelah kejadian itu Mbak Sarlinda gimana? Udah diambil? Dia ya gitu nari-nari kayak gitu, tangannya itu kayak sinden gitu, kayak orang penari sinden gitu. Nah, AA ngerasa nggak atau Mbak Sarlinda punya musuh gitu selama ini? Kalau selama saya pacaran sih sama dia ya 3 tahun pacaran ya. Kayaknya nggak ada, dia orangnya tuh gimana ya, dia orangnya nggak pernah main kemana-mana, orang baik gitu, nggak pernah keluyuran kemana-mana. Oh, bukan yang suka nongkrong, main Enggak, gitu? Dia nggak suka nongkrong, paling main-main di rumah aja di sekitaran sini sama teman-teman itu, nggak pernah nongkrong kemana-mana lah ya. Orang kemana-mana selalu berhijab ya. Jadi sama sekali nggak ngerasa punya musuh? Cuman nggak tahu dari dianya, kan dia nggak pernah cerita ke saya gitu, atau punya musuh atau gimana gitu. Nah mungkin ada yang mau disampaikan nggak buat kita nggak tahu ya, namanya orang mungkin sakit hati ya atau apa gitu, wallahu alam ya. Sekali lagi kita kembalikan sama Allah. Mau sampaikan apa? Ya kalau misalkan ada orang yang benci atau itu kepada istri saya atau keluarga saya, Nggak suka ya? dia nggak suka, mohon dimaafkan. Soalnya istri saya sakitnya udah separah ini, masa tega gitu sampai terus sedikit seperti ini. Kalau misalkan emang itu ada orang yang jahat ke keluarga saya, termasuk istri saya. Ya jadi mohon dimaafkan dosa-dosanya Mbak Sarlinda. Mungkin kita nggak ada yang tahu, yang namanya dosa kan nggak ada rasanya, lidah kan nggak bertulang.
Jadi terkadang ketika kita menyakiti perasaan orang, kita nggak pernah tahu rasa sakitnya seperti apa. Mungkin orang lain tersinggungnya yang parah banget gitu, tapi kita nganggapnya biasa aja. Itu namanya kita hidup, rambut boleh sama hitam, tapi hati manusia kita nggak ada yang bisa tebak gitu. Berbeda-beda, semua manusia karakter berbeda-beda, pola pikirnya berbeda-beda. Jadi aku sih selalu bilangnya ambil sisi positifnya. Kita hidup di dunia ini sebagai manusia pasti ada dosa, betul ya? Iya. Nggak ada manusia yang sempurna di dunia ini, pasti ada aja yang apa ya, yang nggak baiknya atau ada salah-salahnya, itu pasti. Sekalipun Pak Ustadz ya, sekalipun orang baik, semuanya dia pasti ada dosa. Yang sempurna siapa sih? Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang menciptakan kita, Allah yang suatu saat nanti akan memanggil kita pada saat Allah sudah berkehendak. Takdir kita adalah meninggal dan kematian. Itu jadi dimaafkan, memaafkan, saling memaafkan itu akan lebih indah dan jauh lebih baik. Saya juga mewakili Mbak Salinda sekali lagi meminta maaf untuk siapapun yang merasa tersinggung selama ini sama ucapan Mbak Salinda ataupun keluarga. Mohon dimaafkan. Sekali lagi kondisi Mbak Salinda saat ini sangat-sangat memprihatinkan ya ayah gitu, udah berjuang udah sekian lama dan kondisinya setelah kehilangan Dede tambah menurun banget, tingkat kesadarannya juga udah nggak seperti semula ya. Udah ngomongnya udah mulai ngelantur Gitu. Jadi aku lihat Mbak Salinda sekarang dibilang kaget banget, kayak bener-bener bukan Mbak Salinda gitu. Mohon doanya aja Mbak Salinda diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Mohon doanya untuk Mbak Salinda. Insya Allah nanti Mbak Salinda akan ke rumah sakit kembali lagi untuk mengecek kondisi Mbak Salinda setelah melahirkan. Karena jujur kita nggak tahu apa yang ada di dalam Mbak Salinda, mungkin bagian pernafasannya atau mungkin infeksi lukanya lebih parah dan lain-lain gitu. Ya, mohon doanya sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.